Halo semuanya, saya Salam Yurida dengan NIM 212406029. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Object Oriented Programming atau OOP. Object Oriented Programming atau sering disingkat OOP merupakan paradigma pemrograman yang banyak diterapkan ketika membangun aplikasi. Paradigma OOP kental dengan konsep objek yang mengandung dua hal, yaitu atribut dan metode. Selain itu, OOP juga kental dengan konsep objek blueprint yang akrab dikenal dengan sebutan kelas. Meskipun JavaScript bukanlah bahasa pemrograman yang berbasis kelas seperti Java, tetapi di JavaScript juga bisa menerapkan paradigma OOP. Object-oriented programming adalah salah satu paradigma dalam pemrograman yang berfokus pada pembuatan sebuah objek dan interaksi dengan objek-objek tersebut. Di OOP, objek merupakan sebuah entitas yang terdiri dari dua hal, yakni properties dan method, di mana properties itu merupakan nilai di dalam objek yang menyimpan informasi tentang objek tersebut. Yang kalau method merupakan fungsi yang menggambarkan aksi yang dapat dilakukan oleh objek tersebut. Di sini terlihat contohnya, yaitu di mana objeknya adalah sebuah mobil dan propertiesnya berupa merek, warna, kecepatan maksimal, dan nomor rangka. Dan metodenya meliputi maju, mundur, dan belok. Saya sudah membuat contohnya. Di sini saya membuat objek mahasiswa dengan properti nama, NIM, jurusan, dan semester. Dan metodenya itu merupakan asistensi, revisi, dan belajar ini. Caranya buat cons dengan yang diikuti dengan nama objeknya, buat tanda kurung awal. Selanjutnya itu masukkan propertiesnya, yaitu berupa nama, NIM, jurusan, dan semester. Lalu diikuti dengan asistensi ini sebagai metode, revisi belajar ini, dan sebagainya. Nah, untuk memanggilnya itu dengan cara console log, kita tuliskan nama objeknya, lalu diikuti dengan propertiesnya. Console log mahasiswa.nama, console log mahasiswa.nim, console log mahasiswa.jurusan, console log mahasiswa.semester. Kita juga bisa memanggil metodenya itu dengan cara masukkan nama objeknya diikuti dengan nama metodenya, yaitu mahasiswa.revisi, mahasiswa.belajar. Nah, maka akan tampil tampilannya seperti ini, Rivalila dengan NIM-nya teknik kimia, jurusan teknik kimia, semester 4 sedang revisi laporan dan sedang belajar untuk persiapan UAS. Di JavaScript, untuk membuat sebuah objek terlihat mudah. Namun, masalah yang dipecahkan oleh paradigma OOP tidak hanya sebatas membuat objek sederhana saja. Seiring berkembangnya aplikasi, pembuatan objek akan semakin banyak dan saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Sehingga kita bisa mengetahui cara efektif mengelola objek termasuk cara membuatnya. Langsung saja ke constructor function. Kebanyakan paradigma OOP diterapkan pada class-based programming language seperti Java, C++, C, dan bahasa pemrograman berbasis kelas lainnya. JavaScript sendiri bukanlah bahasa pemrograman berbasis kelas karena belum hadirnya sintaks ES6. JavaScript tidak mengenal kelas, namun walaupun demikian, konsep-konsep yang ada di OOP masih bisa diterapkan di JavaScript. JavaScript bukanlah class-based language, melainkan prototype-based language,
Konsep-konsep OOP yang memanfaatkan kelas seperti pewarisan dapat dilakukan dengan memanfaatkan prototype. Alih-alih menggunakan kelas, prototype lah yang diadaptasi oleh si JavaScript. Objek blueprint dapat dibuat dengan menggunakan constructor function seperti yang sudah saya buat di sini. Ini kita komentar dulu. Nah, ini adalah contohnya di mana terdapat function mahasiswa dengan properti nama jurusan semester. Selanjutnya dibuat tanda kurung berawal di sudut nama sama dengan nama, di sudut jurusan sama dengan jurusan, di sudut semester sama dengan semester. Tadi kan saya menggunakan prototype. Jadi di sini kita menggunakannya pada bagian ini yaitu mahasiswa.prototype. Metodenya yaitu asistensi sama dengan function console log this.nama this jurusan sedang asistensi sampai selanjutnya, dan di sini cons mahasiswa sama dengan new mahasiswa, kita masukkan nilai dari propertinya itu Priva Teknik Tekim semester 4, cons mahasiswa 2-nya new mahasiswa Faik Pertanian semester 3, cons mahasiswa new mahasiswa ini akuntansi semester 5. Console log, nah untuk memanggilnya yaitu dengan cara console log panggil variabelnya tadi mahasiswa 1, console log mahasiswa 2, console log mahasiswa 3. Dan untuk memanggil metodenya seperti yang tadi mahasiswa 1.asistensi, yaitu nama variabelnya itu diikuti dengan nama metodnya mahasiswa 1.asistensi, mahasiswa 2.revisi, mahasiswa 3.belajar. Untuk hasilnya ya seperti ini. Mahasiswa 1 tadi nama Rifadillah jurusan teknik kimia semester 4, Rifa Tekim sedang asistensi, Faik Pertanian sedang merevisi laporan, ini Akuntan sedang belajar. Mungkin saat ini kita bertanya-tanya bagaimana bisa membuat sebuah objek dengan sebuah fungsi. Itulah salah satu kemampuan fungsi di JavaScript. Fungsi sebelumnya bukanlah fungsi biasa, melainkan constructor function. Berikut beberapa perbedaan yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu penamaan fungsi yang merupakan constructor function secara konversi harus ditulis dengan huruf kapital. Nah, untuk fungsinya tadi harus huruf awalnya itu harus menggunakan huruf kapital. Itulah alasan kita memberi nama fungsi tersebut seperti contoh yang ada di PPT ini tadi, char, dan di contoh saya tadi mahasiswa. M-nya huruf besar. Hal ini penting untuk diikuti guna membedakan fungsi biasa dengan constructor function karena penggunaannya berbeda. Constructor function dapat memanfaatkan keyword is yang bernilai objek atau instance dirinya sendiri. Keyword this dapat dimanfaatkan untuk mengakses nilai properti atau metode dari objek tersebut. Contohnya, kita menggunakan keyword this untuk menetapkan nilai properti brand. Nah, tadi saya menggunakan menetapkan nilai properti nama. Selain itu di dalam metode tadi saya menggunakan metode misalnya
revisi, kita gunakan this untuk mendapatkan nilai properti dari nama dan jurusan. Constructor function memiliki internal property bernama prototype. Properti ini digunakan untuk mendefinisikan metode-metode yang akan dimiliki oleh objek yang dibuat. Alasan metode perlu didefinisikan di dalam prototype agar mudah untuk diwarisi ketika melakukan pewarisan. Yang terakhir ada fungsi mengembalikan sebuah objek. Kita harus memanggilnya dengan menambahkan keyword new. Contoh pada kode sebelumnya, kode yang sudah saya contohkan, cara memanggil fungsi mahasiswa untuk membuat objek mahasiswa 1, mahasiswa 2, dan mahasiswa 3. Perlu diingat bahwa constructor function hanya dapat dibuat dengan regular function. Kita tidak dapat membuat constructor function dengan row function. Row function tidak dapat dipanggil dengan keyword new. Nah, jadi seperti contoh ini, kita tidak bisa membuat constructor function dengan ini tadi, tanda panah ini, row function, karena tidak dapat dipanggil oleh keyword new. Jadi hasilnya error. Sintaks JavaScript modern menawarkan cara membuat constructor function dengan menggunakan keyword class. Hal ini membuat penerapan OOP di JavaScript mirip dengan bahasa pemrograman berbasis kelas. Kita bisa menulis constructor function mahasiswa dengan gaya kelas seperti ini. Ini adalah contohnya. Selanjutnya ada sintak kelas di baris 6. Jika kalian memiliki pengalaman di bahasa pemrograman C++, JavaScript, atau C, pembuatan kelas seperti itu tentu lebih mudah dipahami. Inilah tujuan diciptakan sintaks kelas di JavaScript, yaitu untuk mempermudah penerapan OOP bagi developer yang memiliki latar belakang class-based language. Walaupun di JavaScript sudah hadir sintak kelas, hal itu tidak membuat JavaScript menjadi class-based language. Faktanya, sintak kelas di JavaScript hanyalah sintaks sugar atau cara alternatif dalam mendefinisikan constructor function. Untuk membuktikan hal tersebut, contohnya ada di bawah ini. Class car console log type of car. Nah, maka hasilnya output. Sekarang kita mengetahui bahwa ada dua cara dalam membuat function constructor, yakni dengan keyword function dan class. Properti dan metode. Properti merupakan bagian dari kelas yang mendefinisikan nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah instance kelas. Contohnya, jika kita membuat class car, properti adalah informasi yang sekitarnya terdapat pada sebuah mobil, seperti brand, color, max speed, dan case number. Contohnya seperti yang saya buat tadi, misalnya propertinya adalah objeknya adalah mahasiswa. Jadi propertinya bisa seperti nama, name, jurusan, umur, IPK, dan lain-lain. Nilai dari properti biasanya diambil dari argumen constructor agar nilainya dapat bervariasi setiap kali membuat instance. Namun, ada kalanya nilai properti juga bisa didefinisikan di dalam kelas itu sendiri. Contohnya,
kita tidak ingin penggunaan menentukan nomor rangka mobil secara mandiri, maka kita bisa memberi nilai property cases langsung di dalam fungsi constructor. Contohnya seperti ini. Ini kita komentar dulu. Seperti yang sudah tadi, contohnya kita ingin penggunaan menentukan seperti ini. Nah, kita bisa memberinya pada bagian constructor-nya, yaitu disclosure sama dengan nama seperti ini. Kita memberikan nilainya pada bagian, kita memberikan nilai dari ini pada bagian constructor-nya. Jalankan. Seperti itu. Selanjutnya ada properti dan properti getter dan setter. Lalu bagaimana cara memproteksi agar nilai dari proteksi tidak dapat diubah? Nah, ketika kita berhadapan dengan kasus seperti ini, kita bisa memanfaatkan properti getter dan setter. Sebelum memecahkan masalah di atas, ketahuilah bahwa ada dua tipe properti, yaitu data properti dan asesor properti. Data properti merupakan properti yang sejauh ini kita lihat seperti yang langsung menampung sebuah nilai di dalam sebuah objek, sedangkan asesor properti merupakan properti yang dikontrol oleh sebuah getter dan setter. Nilai yang didapatkan dari properti tersebut dikontrol oleh metode get, dan cara menetapkan nilai tersebut dikontrol oleh metode set. Berikut ini ada contoh dari asesor properti, yaitu di mana di sini terdapat contoh class user, constructor first name, last name, this first name sama dengan first name, this last name sama dengan last name. Nah, caranya get full name, return this dot first name, this dot last name, set full name,
dalam kurung full name, font, first name, last name sama dengan full name, dot split. Nah, kita menggunakan properti getter dan setternya pada bagian ini, di mana di sini terdapat get, dan pada bagian ini ada set. Di dalam kelas user, kita bisa melihat bahwa terdapat data property first name dan last name. Nah, di sini ada property first name dan ada property last name. Nilai dari properti tersebut ditetapkan via argumen constructor. Yang ini via argumen constructor. Selain itu, kita juga bisa melihat sebuah metode get full name. Di sini ada metode get full name dan set full name. Metode tersebut merupakan asesor properti yang mengatur cara akses dari properti full name. Nah, contoh asesor propertinya itu terdapat pada get full name dan set full name-nya. Sebab kita menetapkan getter dan setter untuk property full name, maka kita bisa mengakses properti tersebut melalui instance user. Ketika kita mencoba mendapatkan nilai property full name dengan cara user.fullName, method getter akan dijalankan dan nilai yang dikembalikan akan menjadi nilai dari properti tersebut. Begitu juga ketika kita mencoba menetapkan nilai property full name dengan cara user.fullName sama dengan fulan-fulanah, kode di dalam metode setter akan dijalankan. Catatan penting, satu metode getter harus mengembalikan sebuah nilai dan nilai tersebut akan menjadi nilai properti. Dan metode setternya itu harus menerima satu argumen yang nilainya diambil dari operan kedua ketika melakukan assignment operator. Selanjutnya, untuk menerapkan pola ini, pola pertama kita perlu mengubah nama dari properti cases number, misalnya dengan menambahkan tanda garis bawah di depannya menjadi underscore cases number. Nah, kita lihat di sini this dot underscore cases number. Kita harus mengubah nama dari properti cases number-nya. Lalu kita dapat menetapkan getter dan setter untuk properti cases number. Untuk getter, kita kembalikan dengan nilai properti underscore cases number. Seperti ini, get cases number, kemudian awal, return this dot underscore cases number. Kita tidak ingin nilai cases number dapat diubah sehingga untuk setter properti cases number cetak saja teks peringatan menggunakan console log seperti ini. Nah, caranya kita cetak peringatannya seperti ini, console log, you are not allowed to change the cases number. Lantas, ketika kita membuat instance car, nilai cases number tidak akan dapat diubah. Selanjutnya pada bagian ini, sebenarnya nilai cases number masih bisa berubah jika kita mengubah langsung dari properti cases number. Namun ketahuilah bahwa mengubah atau mendapatkan nilai properti objek yang diawali dengan tanda underscore tidak direkomendasikan. Alasannya, komunitas JavaScript menyepakati bahwa hal properti yang diberi tanda underscore bukan untuk diakses alias bersifat private. Selanjutnya ada metode. Metode adalah sebuah fungsi yang berada di dalam sebuah kelas dan dapat diakses melalui instance kelas tersebut. Metode biasanya mengindikasikan hal yang dapat dilakukan oleh sebuah kelas. Bila kita berbicara tentang kelas, tadi contohnya saya membuat kelas mahasiswa dengan metodenya itu tadi belajar, asistensi, dan revisi.
Nah, pada contoh ini ada beberapa metode, yaitu pada objek mail terdapat metode send letter, dan ini sama seperti fungsi JavaScript, metode bisa menerima sebuah argumen. Contohnya pada metode turn di kelas car dan send letter di kelas mail. Kita memanfaatkan argumen direction dan delay untuk mendapatkan arah dan waktu delay dalam menjalankan metodenya. Selain argumen, metode juga dapat memiliki akses ke nilai properti atau metode lainnya menggunakan keyword list. Metode di dalam kelas hanya bisa dijalankan melalui instance dari kelas tersebut. Contohnya seperti ini, const car sama dengan new car, BMW Red 2200, car drive, ini adalah metodenya, car turn left. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di dalam metode juga bisa mengakses nilai properti, yaitu left. Metode memang kental dengan kemampuan yang bisa dilakukan oleh sebuah kelas, tetapi praktik nyatanya membuat metode tidak hanya untuk itu. Metode juga bisa dibuat ketika kita perlu mengekstraksi sebuah kode agar lebih mudah untuk dibaca, dan metode tersebut hanya digunakan untuk kebutuhan internal saja. Contoh, pada kelas car, kita menetapkan nilai underscore cases number dengan nilai random yang ditulis dalam constructor. Hal itu membuat kode di dalam constructor menjadi sulit dibaca karena dicampuri logika dalam menghasilkan angka acak. Agar kode di dalam constructor lebih rapi, kita bisa membuat metode yang digunakan internal yang menampung kode random tersebut. Biasanya metode yang hanya digunakan secara internal disebut dengan private dan namanya diawali dengan tanda underscore. Selanjutnya ada member visibility. Member visibility bisa disebut juga sebagai hak akses pada sebuah properti dan metode di dalam kelas. Secara default, seluruh properti dan metode yang dibuat di dalam kelas bersifat public, alias dapat diakses di luar dari kode kelas via instance. Selain public, kita juga bisa membuat properti dan metode bersifat private, terutama ketika kita ingin properti atau metode tersebut hanya digunakan dalam cakupan kode di dalam kelas saja. Di pembahasan sebelumnya, kita sudah mengenal bahwa pemberian tanda underscore pada properti atau metode bisa dijadikan sebagai penanda bahwa ia dianggap private. Masalahnya adalah cara membuat cara tersebut tidak benar-benar memproteksi hak aksesnya. Contohnya pada kelas car, kita sudah membuat properti underscore cases number dan metode underscore generate cases number dengan tanda underscore. Namun kedua member tersebut tetap saja masih bisa diakses via instance, bahkan bisa mengubah nilainya. Untuk menyelesaikan masalah ini di JavaScript versi ES 2022, secara resmi mengenalkan cara dalam menetapkan hak akses private pada properti dan metode objek, yakni dengan menambahkan tanda pagar di awal penamaan properti atau metode. Contohnya seperti ini, yaitu dengan menambahkan tanda pagar pada bagian awal dari metodenya, yaitu pagar generate cases number. Khusus untuk properti yang sifatnya private, kita harus mendeklarasikan propertinya di enclosing class seperti ini.
Caranya buatnya di enclosing class, yaitu cases number sama dengan no. Dengan begitu, properti dan metode yang sifatnya private tidak dapat diakses di luar dari cakupan kode kelas, misalnya via instance. Selanjutnya ada pewarisan. Dalam gambaran dunia nyata banyak sekali objek yang berbeda, tetapi punya kemiripan tertentu. Jika kita berbicara mobil, tentu banyak ragam dari mobil, mulai dari mobil transportasi, mobil balap, ambulans, truk, dan mobil yang lainnya, walaupun semua ragam tersebut termasuk dalam kategori mobil. Tetapi kemampuannya berbeda-beda. Contoh, mobil balap memiliki kemampuan untuk mengaktifkan mode sport, sehingga dapat melaju dengan cepat. Mobil ambulan dapat mengaktifkan sinyal darurat. Mobil truk dapat menggerakkan kontainernya untuk menurunkan muatan. Di sisi lain, mereka memiliki kesamaan yang sama mobil yang memiliki merek, warna, kecepatan maksimal, dan nomor rangka. Sama halnya pada objek, pada pemrograman kita sering sekali mendapati kasus membuat sebuah objek dengan spesifikasi yang serupa, tetapi memiliki beberapa perbedaan kecil. Contohnya, objek email service dengan WhatsApp service. Kedua objek tersebut sama-sama layanan perpesanan. Mereka dapat mengirim pesan dan membutuhkan properti sender. Namun, terdapat beberapa perbedaan, contohnya WhatsApp bisa mengirim pesan secara broadcast, sedangkan email bisa mengirim pesan secara delay. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat kelas untuk kedua objek ini? Sebenarnya kita bisa membuat kedua kelas, yakni kelas WhatsApp service dan email service dengan cara seperti ini. Nah, caranya yaitu dengan membuat dua kelas. Yang pertama, kelas WhatsApp service, dan yang kedua di sini ada kelas email service. Namun, jika kita lihat kode tadi, terdapat duplikasi kode untuk bagian yang sama antar kedua objek tersebut. Walaupun terlihat sederhana, tetapi tidak menutup kemungkinan kesamaan antar objek tersebut berkembang dan kita perlu melakukan duplikasi kode di antara keduanya. Sekarang masalahnya adalah duplikasi kode. Bagaimana cara menghindari duplikasi kode pada kasus ini? Kita bisa saja membuat satu kelas yang mencakup kemampuan kedua objek tersebut, sehingga kita bisa membuat instance WhatsApp dan email menggunakan satu kelas saja. Caranya seperti ini. Kelas mail service construct sender, is.sender sama dengan sender, send message receiver, console log di sender, send message to receiver, send delay message receiver delay, set remove this, send message receiver kurung delay. Namun cara ini membuat objek WhatsApp, caranya di sini tadi, cons WhatsApp sama dengan new mail service, masukkan nomor WhatsApp, selanjutnya cons delay new mail service, masukkan email. Namun, cara ini membuat objek WhatsApp dan email tidak memiliki perbedaan, malah yang ditimbulkan adalah terdapat kemampuan yang tidak dibutuhkan di antara kedua objek tersebut, seperti send delay message di WhatsApp dan send broadcast message yang di email. Padahal tadi di WhatsApp padahal tadi di email tidak terdapat kemampuan send broadcast message. Jadi mereka berdua memiliki kemampuan yang sama. Harusnya tidak. Paradigma OOP menawarkan solusi dalam memecahkan masalah ini dengan konsep pewarisan, atau lebih dikenal dengan istilah inheritance. Dengan konsep inheritance, kita bisa mewariskan sifat-sifat yang berada di dalam sebuah kelas ke kelas lain. Konsep inheritance cocok ketika kita ingin membuat objek yang mirip dan memiliki sedikit perbedaan seperti kasus yang kita hadapi sekarang ini.
Implementasinya kita tampung seluruh sifat yang sama pada sebuah kelas induk atau superkelas, dan sifat tersebut nantinya diwarisi kepada kelas di bawahnya atau subkelas, kemudian pada subkelas kita bisa menambahkan kemampuan lain yang lebih spesifik. Contohnya kita buat superkelas bernama mail service yang mengandung seluruh sifat yang sama pada WhatsApp dan email. Itu superkelasnya itu ini. Kelas mail service, kurung awal, constructor, sender, this.sender sama dengan sender. Send message, message to receiver, console log, this sender send message to receiver. Kemudian kita warisi sifat dari mail service ke subclass WhatsApp dan email service dengan menggunakan keyword extend seperti ini. Nah, caranya kita mewarisi sifat mail service-nya ke subclass dari WhatsApp service. Ini dengan menggunakan keyword extend ini. Sama seperti ini, class email WhatsApp extend mail service. Di dalam masing-masing subclass, kita bisa mendefinisikan metode yang spesifik seperti send broadcast message untuk WhatsApp dan send delay message untuk email. Caranya seperti ini, subclass class WhatsApp extend mail service, send broadcast message, message receiver for cons receiver or receivers. This.send message, message, receiver. Dan satu lagi subclass class email service extend mail service. Kita membuatnya kita mendefinisikan metodenya send delay message, message, receiver, delay, send timno. This send message, message, receiver, delay. Lihatlah bahwa di dalam subclass WhatsApp service dan email service kita tetap memiliki akses terhadap metode dari superclass melalui keyword this karena subclass mewarisi sifat dari superclass. Dengan teknik pewarisan ini, akhirnya kita bisa membuat dua objek serupa dengan cara yang jauh lebih efektif. Selanjutnya ada operator intens. Ketika menulis kode, seringkali kita perlu mengecek jenis dari objek tersebut. Salah satu cara mengetahui jenis objek adalah dengan mengecek rantai prototipe-nya. Nah, untuk mengetes sebuah objek berdasarkan prototipe dari constructor function atau kelas tertentu, kita bisa menggunakan operator instant. Nah, pada bagian ini terdapat operan 1, instant curve operan 2. Biasanya operan 1 merupakan objek yang ingin dites prototipenya, dan operan kedua itu merupakan constructor function atau kelas. Berikut contoh penggunaan dari operator instant curve dalam mengecek objek WhatsApp yang merupakan instance dari kelas WhatsApp service. Cons WhatsApp sama dengan new WhatsApp service. Nomor WhatsApp-nya console log WhatsApp instant code, WhatsApp service true, console log WhatsApp instant code email service. Penggunaan operator instant code-nya terdapat pada bagian ini, yaitu WhatsApp instant code WhatsApp service dan WhatsApp instant code email service. Overreading, konsep lain yang lekat dengan pewarisan adalah overreading. Overreading di dalam OOP merupakan fitur yang memperbolehkan subclass mendefinisikan implementasi sendiri pada sebuah metode yang sebenarnya sudah didefinisikan pada superclassnya.
reading ditetapkan ketika kita ingin menetapkan implementasi yang spesifik, menambahkan properti. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.